Inovasi di Indonesia, ide untuk Indonesia. Nah berikutnya balik lagi ke Pak Okti. Pak Okti, ini kan masyarakat ekonomi Asia akan terbuka, semua bebas. Bagaimana menyiasati ini agar bisa, katakanlah industri rumahan ini bisa menjadi sesuatu yang disukai dan bermanfaat untuk orang banyak, dan banyak juga yang berpartisipasi dalam kerajinan rajut ini. Karena kalau merajut memang sebenarnya simpel sekali ya, karena kita alatnya aja seperti yang tadi saya pegang tadi, dan benang, dan bisa dilakukan di mana saja. Jadi untuk sekarang mungkin lebih ke pemberdayaan masyarakat sekitar gitu kan. Jadi ibu-ibu, remaja putri, wanita muda gitu kan, kalau bisa menguasai satu jenis keterampilan gitu, apa saja gitu, sangat membantu untuk dirinya sendiri maupun masyarakat sekitarnya. Dan untuk menghadapi ekonomi yang sudah terbuka. Seperti sekarang, menurut saya karena ini sekarang udah zamannya serba sosial media gitu kan, sekarang udah ada Instagram, Facebook, semuanya. Jadi malah banyak teman-teman kami itu jual bukan karyanya, tapi patternnya, polanya. Jadi untuk membuat, misalnya kita membuat amigurumi seperti ini, boneka seperti ini, kita jual patternnya, ada di luar, jadi orang download bisa dari mana aja di seluruh dunia kayak gitu. Wow, menarik sekali ya. Kalau untuk Ayu, kan sekarang yang membuat keramik tuh banyak sekali ya. Bukan hanya dari dalam negeri, di luar negeri pun kita lihat dari Singapura, Filipina, Thailand, mereka membuat keramik-keramik khas sendiri, dan mereka berjualan dengan bebasnya juga masuk ke kita. Kamu punya strategi tertentu nggak untuk bawa ini industri saya biar maju, atau ya sudahlah yang penting saya berkarya, saya jual lewat sosial media, atau punya cara-cara atau strategi khusus? Sosial media sih pasti aktif terus di situ, dalam artian kita harus membangun sebuah cerita kenapa kita membuat ini, dan motivasi kita dan tujuan kita, visi ke depannya itu seperti apa. Dijelaskan juga di situ dalam cerita-cerita yang kita kita post setiap hari gitu, kita unggah gitu setiap hari, itu harus disampaikan, dan itu harus orang juga harus bisa mencerna itu gitu. Kalau misalkan kita dijajarkan, disetarakan dengan industri yang istilahnya mainnya udah ekspor ke Eropa atau Amerika gitu, memang industri rumahan ini ada niche-nya sendiri, karena mereka melihat bahwa satu buah produk ini dikaryakan dengan tangan, dengan hati, waktu, dengan hati, ya itu mungkin ngejual tersendiri. Kalau untuk produksi jam kan tidak mungkin gayanya seperti ini kan, karena sekarang aja sebulan sudah 1.000, bahkan kalau bisa lebih banyak lagi kan itu lebih baik untuk industrinya. Punya strategi khusus nggak, Yanuar? Untuk Matoa sendiri sih strateginya mungkin untuk brand-brand lain juga ya. Kita punya lokal konten tuh banyak banget, budaya, culture itu kita paling kaya di semua dunia. Kita harus tahu budaya-budaya di Indonesia itu apa aja. Kayak saya di Matoa ini, setiap nama-nama artikel yang Matoa pakai itu nama-nama pulau di Indonesia. Terus kayu-kayunya yang kita pakai kayu-kayu Indonesia. Nama Matoa pun yang kita pakai itu nama pohon khas asli Indonesia yang ada di Papua. Jadi kalau misalkan orang luar negeri, jadi seperti buah matoa yang kita buah matoa itu, kalau orang luar negeri searching di googling itu matoa, yang keluar itu Indonesia, pohon matoa, dan kita. Jadi membuat industri yang berkarakter ya. Betul. Nah, kalau dari sejauh ini kan sudah sampai 1.000 per bulan. Itu ada ini nggak sih, karyawannya kan pasti kan awalnya sedikit, sekarang sudah berapa perkembangannya? Dulu sih karyawannya boleh dibilang cuma 2 ya, saya sama teman saya yang kelas di garasi. Kalau sekarang total itu 35. Oh, udah banyak ya, udah banyak. Tadi saya dengar kan kayunya memang kayu-kayu khas Indonesia. Itu ada ini nggak sih, dalam mencari bahannya ada kesulitan, atau kita memang langsung dari tukang kayu aja, dari material? Kita itu sampai sekarang masih memanfaatkan limbah-limbah furniture. Oh, limbah-limbah furniture. Limbah-limbah furniture yang udah nggak kepake. Sebenarnya yang kita bikin dari kayu ini sampai jam tangan ini cuma butuh segede, kecil banget sih butuhnya. Jadi nggak butuh yang
segede-gede pohon gitu sebenarnya. Banyak orang yang salah sangka sebenarnya, kenapa Matoa kok dari kayu, berarti nembangin pohon dong. Nah, Ini kan itu- harus dijawab ya kan, karena banyak penasaran. pasti. Ini jangan-jangan Matoa melakukan pengrusakan alam, memikirkan industri dan ekonomi sendiri, tapi tidak melakukan yang baik untuk ekosistemnya gitu. Betul. Nah, maka dari itu kita pakai limbah furniture, dan sebenarnya yang salah itu sebenarnya penembangan yang habis-habisan, penembangan ilegal segala macam. Dan sebenarnya kalau misalkan diteliti lagi lebih lanjut, kayu itu produk paling eco green sebenarnya. Tidak melibatkan banyak energi untuk membuat suatu produk dari kayu. Bayangkan kalau misalkan dari besi atau karet segala macam kan itu harus dilebur dulu segala macam, itu malah energi yang kepake itu malah lebih banyak gitu kan. Menimbulkan polusi segala macam. Kalau kayu sih kasarnya dari pohon tebang bikin jadi gitu. Nggak perlu energi yang lain. Nah, mungkin terakhir untuk Mbak Okti, Mbak Ayu dan juga Yanuar, harapan buat industrinya masing-masing di Indonesia ke depannya seperti apa, dan juga selama ini dari hambatan-hambatan bagaimana cara mengatasinya sehingga menjadi sebuah kekuatan dan menjadi suatu energi yang luar biasa untuk berkarya. Harapan kedepannya mungkin dengan merajut seluruh wanita Indonesia bisa lebih berkarya dan bisa mendorong industri kreatif ini menjadi lebih baik dan lebih maju lagi dan bisa bersaing. Ya, dari Ayu? Ya kedepannya saya pikir bisa terus saling mensupport lah dari generasi yang lebih muda juga untuk mengapresiasi desain-desain yang kita semua bikin itu. Jadi generasi muda harus lebih mengapresiasi karya-karya anak muda juga untuk katakanlah pemerataan ekonomi dan keberhasilan industrinya. Luar biasa. Sedikit lagi dari Yanuar, harapannya. Harapannya sih yang pasti pengen sampai jadi gede lagi ya, lebih besar dari ini, dan lebih banyak si karyawannya tadi yang bilang. Makanya kita nggak pakai mesin ngebanyakin mesin, kita lebih pengen banyak karyawannya karena lebih banyak yang ngedoain supaya perusahaannya lebih besar dan lebih banyak kolaborasi internasional sih. Gitu Lebih aja. banyak kolaborasi internasional. Jadi kalau menurut Yanuar, semakin banyak karyawannya, semakin banyak yang mendoakannya. Luar biasa. Dan sekali lagi terima kasih buat Yanuar, Ayu, dan juga Mbak Okti. Terus berkarya buat Indonesia. Pemirsa, dengan demikian berakhirlah Indonesia kali ini, dan saya ingin mengingatkan untuk yang ingin hadir ke Galeri Indonesia Kaya, tinggal cek saja www.indonesiakaya.com atau follow Twitter @indonesiakaya. Saya Yofi Widianto undur diri, cinta budaya, cinta Indonesia.